jauh aku harus jalan kaki. Gimana ya? Oh itu, kamu mau tak antar lah ke rumahmu? Boleh, boleh. Ya ayo langsung aja. Untung ada Fajar, nggak perlu capek-capek aku jalan kaki. Cepet lagi sampainya. Tapi kok bisa ya? Saya Doro Skenanda dari offering S1 dengan NIM di bawah ini. Apakah kamu tahu mengapa mesin dapat jauh lebih kuat dibandingkan manusia? Manusia rata-rata mampu menghasilkan tenaga kontinu sekitar 100 hingga 200 watt. Cukup untuk bersepeda santai atau menyalakan sebuah lampu. Sebagai perbandingan, mesin mobil kecil berkapasitas 1,5 liter dapat menghasilkan tenaga puluhan ribu hingga ratusan ribu watt. Perbedaan ini sangat mencolok. Kuncinya terletak pada sumber dan kepadatan energi kimia. Tubuh manusia memperoleh energi melalui metabolisme makanan, suatu proses kimia yang relatif lambat namun efisien pada skala biologis. Energi spesifik yang tersimpan per kilogram makanan relatif rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sebaliknya, mesin pembakaran internal menggunakan bahan bakar hidrokarbon yang memiliki kandungan energi per massa sangat tinggi. Kita akan membahas langkah demi langkah bagaimana reaksi kimia mulai dari pembakaran bahan bakar hingga peran adiktif, pelumas, dan sistem kontrol emisi mewujudkan tenaga besar pada mesin. Halo, saya Fajar Ataila Sasongko Jati dari offering E1 dan untuk link saya tertera di bawah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, pembakaran di bensin. Pembakaran pada mesin bensin adalah reaksi oksidasi secara hidrokarbon yang dimana molekul bahan bakar yang tersusun dari karbon dan hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air atau CO2 dan H2O sambil melepas energi dalam bentuk kalor. Persamaan reaksinya itu disebut oktan sederhana. Ini ya. Lalu, kenapa ini menghasilkan begitu banyak energi? Karena ikatan kimia dalam molekul itu tersusun dalam molekul hidrokarbon sedemikian rupa sehingga ikatan karbon, hidrogen, dan karbon-karbon itu terputus membentuk suatu ikatan terbaru yang lebih stabil. Contohnya CO2 dan H2O. Perbedaan energi ikatan itu dilepas sebagai kalor atau panas. Energinya jauh lebih besar daripada energi yang kita dapatkan dari molekul gula atau lemak di tubuh manusia pada umumnya. Lalu untuk bensin sendiri memiliki nilai kalor sekitar 44 MJ per kilogram. Lalu bandingkan dengan makanan yang memberi tubuh manusia yang memberi kisaran sekitar 1 sampai 5 MJ per kilogram bahan, tergantung dari jenis makanan dan efisiensi metabolisme dari manusia itu sendiri. Perbedaan ini yang memungkinkan mesin menyuplai tenaga besar dalam waktu singkat daripada tenaga manusia itu sendiri. Selain itu, kondisi pembakaran, rasio udara terhadap bahan bakar, tekanan, dan suhu sangat mempengaruhi efisiensi. Rasio stoikiometri ideal untuk bensin umumnya sekitar 14,7 bagian udara untuk satu bagian bahan bakar secara massal. Pada rasio ini, pembakaran dapat mendekati sempurna, menghasilkan lebih banyak energi yang diubah menjadi kerja mekanik pada piston. Lalu, pembakaran selalu tidak terjadi secara sempurna. Terjadi kehilangan energi melalui panas, buang, gesekan, dan pembentukan produk samping seperti karbon monoksida dan hidrokarbon
yang tidak terbakar. Aku Andika Pramudia Setiawan dari Offering S1 dengan NIM tertera di bawah. Sekarang kita membahas komposisi bahan bakar dan preaditif di dalamnya. Bahan bakar modern bukan hanya campuran hidrokarbon murni. Produsen menambahkan berbagai senyawa kimia kecil aditif untuk mengoptimalkan pembakaran dan melindungi mesin. Beberapa kategori aditif utama meliputi yaitu anti-knock, peningkatan oktat, deterjen yang membersihkan ruang bakar dan injektor, dan yang terakhir itu adalah stabilizer untuk mencegah penguraian dan inhibitor korosi. Fungsi anti-knock sangat penting. Knocking atau detonasi terjadi ketika campuran bahan bakar udara terbakar tidak merata dan meledak sebelum waktunya, menghasilkan lonjakan tekanan yang merusak. Aditif oktan membantu meningkatkan angka oktan bahan bakar, membuat pembakaran lebih stabil dan terkontrol. Pembakaran yang lebih terkontrol berarti energi yang dilepaskan pada waktu yang tepat untuk mendorong piston dengan efisien. Hasilnya, tenaga yang lebih besar dan resiko kerusakan yang lebih kecil. Selain itu, deterjen dan pembersih mencegah penumpukan deposit karbon pada kepala silinder dan injektor. Deposit ini mengubah bentuk pembakaran dan menurunkan efisiensi, yang berarti kehilangan tenaga. Aditif pembersih membantu menjaga geometri aliran bahan bakar dan atomisasi yang baik, sehingga pembakaran tetap optimal. Nah, perlu dicatat juga perbedaan performa antara bahan bakar beroktan rendah dan beroktan tinggi itu berbeda. Sehingga mesin yang berkompresi tinggi membutuhkan oktan lebih tinggi agar tidak mengalami knocking. Pilihan bahan bakar adalah formula yang baik untuk tenagai mesin Anda. Penerapan kimia untuk memakai tenaga maksimum dari desain mesin. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya Chandra Kusuma dari S1 dengan NIM tertera di bawah. Sekarang saya akan membahas pelumas dan pendingin, kimia yang menjaga mesin tetap bertenaga. Tenaga besar tidak cukup. Mesin harus mempertahankan tenaga itu tanpa aus atau gagal. Disinilah kimia pelumas dan pendingin berperan. Pelumas mesin terdiri dari basis minyak, mineral atau sintetis, dan campuran aditif. Pada skala molekuler, molekul-molekul oli membentuk lapisan film tipis di antara permukaan logam yang bergesekan, mengurangi kontak langsung metal to metal. Ini mengurangi kehilangan energi akibat gesekan dan mencegah keausan. Aditif pelumas seperti anti-wear, deterjen, atau antioksidan memiliki fungsi spesifik melindungi permukaan saat terjadi tekanan tinggi, menetralisir asam hasil pembakaran, dan mencegah oksidasi oli yang menyebabkan pengentalan. Ketika oli terdegradasi oleh panas dan oksigen, viskositas berubah dan kemampuan membentuk film menurun. Akibatnya gesekan meningkat dan tenaga efektif menurun. Pendingin mesin atau disebut coolant juga merupakan campuran kimia, biasanya etilen glikol atau propilen glikol dengan inhibitor korosi terlarut. Coolant mengambil panas berlebih dari pembakaran dan alirannya menjaga suhu operasi dalam rentang yang optimal. Suhu yang terlalu tinggi mempercepat degradasi oli dan meningkatkan gesekan. Suhu yang terlalu rendah membuat pembakaran kurang efisien. Jadi, kinerja mesin bergantung pada kimia cairan pendukung ini. Mereka memungkinkan mesin menghasilkan tenaga besar secara berkelanjutan tanpa cepat rusak. Saya Fahmi Abdillah dari Offering S1 dengan NIM di bawah ini. Pada bagian ini kita melihat bagaimana kimia membantu mesin menjadi kuat sekaligus lebih bersih terhadap lingkungan. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan polutan seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida. Nah, untuk mengurangi dampak polusi ini, kendaraan modern menggunakan catalytic converter yang memanfaatkan permukaan katalis, biasanya platina, palladium, dan rhodium untuk mempercepat reaksi kimia yang mengubah polutan menjadi produk yang kurang berbahaya atau ramah lingkungan. Selain itu, sensor oksigen di knalpot bekerja berdasarkan prinsip elektrokimia untuk mengukur kandungan oksigen pada gas buang. Informasi dari sensor ini kemudian digunakan oleh sistem kontrol mesin untuk menyesuaikan rasio bahan bakar
udara, sehingga pembakaran menjadi lebih dekat ke kondisi stoikiometri yang ideal. Nah, ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Bahan bakar alternatif seperti biodiesel, etanol, dan hidrogen juga memasukkan aspek kimia baru ke dalam persamaan sifat pembakaran, energi per massa, dan kebutuhan penanganan yang berbeda. Pengembangan katalis dan aditif baru menjadi kunci untuk mengintegrasikan sumber energi ini ke mesin dengan kinerja tinggi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan sebelumnya tentang tenaga manusia dengan mesin, manusia terbatas oleh energi dari metabolismenya, sementara mesin unggul di pembakaran bensin yang tinggi, pelumas pendingin yang dirancang secara kimiawi dan sistematis berbasis katalis, dan itu juga dibantu oleh para insinyur untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari agar manusia tidak mengeluarkan tenaga yang lebih besar untuk melakukan sesuatu yang berat. Jadi itu saja kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini.